Ya, selamat sore pemirsa TVR Parlemen. Kita berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dari Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perdagangan lebih mencermati dan mengawasi kuota impor barang jadi guna melindungi industri kecil dan menengah di sektor ekonomi kreatif. Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perdagangan lebih mencermati dan mengawasi kuota impor guna melindungi industri kecil dan menengah di sektor ekonomi kreatif, khususnya di bidang sepatu dan pakaian. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia atau BPIPI di Provinsi Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menekankan pentingnya pengaturan kuota impor agar tidak mengganggu kelangsungan industri lokal. Ia mengingatkan ada arahan dari Presiden untuk mengurangi kuota impor, terutama bagi komoditas yang dapat diproduksi di dalam negeri. Masukan kepada Kementerian Perdagangan maupun juga dengan Bea Cukai dari Kementerian Keuangan, semua sektor yang berkaitan dengan impor yang dimana sudah jelas dari Presiden Prabowo adanya himbauan untuk betul-betul mengurangi kuota-kuota impor khususnya untuk bahan baku. Ya, bahan baku yang menjadi kebutuhan khusus untuk industri kita. Bukan kita bicara tentang barang jadi. Nah, ini yang harus menjadi catatan khusus kepada pemerintah. Kita membuka tentunya dan kita mendukung untuk adanya dukungan untuk sektor-sektor industri kita yang khususnya kita berkaitan dengan bahan baku, tapi jangan sampai mematikan mereka dengan membuka impor barang jadi yang tentunya justru akan mematikan industri kita. Selain itu, Komisi 7 DPR juga mendorong adanya penambahan akses permodalan melalui skema KUR. Rahayu Saraswati berharap permodalan yang memadai dapat membantu pelaku industri lokal dalam mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan daya saing industri nasional. Dari Jawa Timur, Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Komisi 12 DPR RI dukung kebijakan pemerintah Indonesia yang mengambil langkah strategis berupa peningkatan impor LPG dan minyak mentah dari Amerika Serikat guna menghadapi dampak Trump Effect. Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk menyesuaikan kebijakan ekonomi nasional dalam menghadapi dampak Trump Effect dengan meningkatkan impor LPG dan minyak mentah atau crude oil dari Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan menyeimbangkan raca perdagangan bilateral dengan Amerika. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya mendukung kebijakan tersebut dan menilai strategi ini dapat menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Namun, Bambang mengingatkan kebijakan ini harus dilakukan dengan cermat agar tidak membebani Indonesia secara ekonomi. Antara Amerika dan Indonesia, ini neraca perdagangannya surplus ada pada Indonesia. Ada sekitar 14-15 miliar US dollar, ya. Dan tentunya kami berbicara juga dengan pemerintah. Dalam hal ini saya sudah berbicara dengan Menteri SDM. Beliau punya ide di dalam bagaimana mengurangi defisit atau menyeimbangkan neraca perdagangan di antara dua negara. Kita bisa mengambil strategi untuk meningkatkan impor dari Amerika, itu impor crude atau mungkin LPG, ya, LPG. Cuma kan ada beberapa kendala yang saya pikir harus kita dudukan, karena bagaimanapun juga strategi ini kan pada akhirnya juga jangan terlalu memberatkan kita seperti itu. Ini merupakan bagian daripada bahan delegasi Indonesia ketika akan berunding dengan pihak Amerika Serikat. Langkah ini tidak hanya bertujuan menyeimbangkan perdagangan, tetapi juga membantu Indonesia dalam diversifikasi sumber energi, serta menjaga hubungan dagang bilateral tetap kondusif di tengah dinamika global. Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI apresiasi langkah sigap Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh perang dagang. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi langkah sigap Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh perang dagang. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyampaikan, meskipun indeks saham sempat anjlok drastis pada menit awal pembukaan setelah libur panjang, kondisi pasar segera stabil berkat kehadiran dan peran aktif BI di pasar luar negeri.
struktur ekonomi Indonesia yang dinilai relatif tertutup dibanding negara lain seperti Singapura dan Vietnam, serta volume perdagangan Indonesia yang berkisar antara 39-41% dari PDB dinilai menjadi keuntungan tersendiri karena mengurangi dampak langsung dari gejolak pasar global. BI masuk di pasar offshore di Hong Kong, di Singapura, serta di New York lewat instrumen namanya non-delivery forward. Ya. Jumlahnya cukup signifikan dan akibatnya adalah pada hari berikutnya langsung di 16.900. Dan ketika pasar Jakarta buka dengan volume cukup besar, BI juga masuk di pasar spot. Ya. Akibatnya adalah kita tahu mata uang rupiah terjaga di level di bawah Rp17.000. Ini satu angka psikologis kan. Nah ini juga memberikan kepercayaan kepada para pelaku di pasar modal di saham. Memang ini akan berdampak, ya tarif ini akan berdampak, cuman memang dampaknya tidak terlalu besar. Karena salah satunya seperti yang tadi dijelaskan oleh Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia adalah bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi yang relatif tertutup. Meski demikian, Haris Turino juga mengingatkan agar intervensi tidak dilakukan secara berlebihan. Dari Jawa Tengah, Samuel Aditya, TVR Parlemen, melaporkan. Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan bentuk penting penyesuaian perkembangan masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai demokrasi. Terdapat 7 poin penting yang diatur dalam revisi undang-undang tersebut, termasuk kewenangan aparat penegak hukum tidak berubah. Polisi masih sebagai penyidik utama dan jaksa sebagai penuntut tunggal. Dan kami akan hadirkan informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Kembali TVR 17, pemirsa, rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Hukum Acara Pidana maksud kami hadir guna memaksimalkan keadilan restoratif yang mengedepankan kepentingan korban dan ganti kerugian korban. Yang mekanismenya dapat dilakukan di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dan kita simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Seluruh prosedur penanganan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan hakim telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Namun KUHAP yang saat ini berlaku di Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Undang-undang yang berusia 44 tahun ini dianggap masih memuat aturan peninggalan dari masa kolonial Belanda. Disinilah letak urgensi dari revisi Undang-Undang KUHAP. Pembaruan KUHAP penting dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai demokrasi. RUU KUHAP merupakan inisiatif DPR yang masuk dalam program legislasi nasional.
Komisi 3 DPR RI bahkan menargetkan revisi KUHP selesai pada tahun ini. Yang paling penting mungkin bagaimana kita berpihak kepada masyarakat lebih dan juga bagaimana hukum ini terlihat jelas di mata masyarakat. Jangan sampai ada ketidakjelasan hukum, ketidakpastian hukum itu yang masih terbawa kemana-mana. Komitmennya adalah kita target bagaimana tahun 2026 semoga sudah bisa diterapkan dan kita target di masa sidang ini sudah jelas secara data seluruhnya di revisi KUHP ini. Komisi 3 DPR RI telah menyusun draft rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Selanjutnya, pembahasan akan melibatkan panitia kerja RUU KUHP dengan pemerintah. Setidaknya ada 7 poin penting yang diatur dalam revisi KUHP. Kewenangan aparat penegak hukum tidak berubah, polisi masih sebagai penyidik utama, dan jaksa sebagai penuntut tunggal. RUU KUHP juga berupaya mencegah kekerasan yang kerap terjadi dalam pemeriksaan. Misalnya dalam pasal 31 RUU KUHP mewajibkan setiap tahap pemeriksaan harus ada kamera pemantau atau CCTV, termasuk setiap tempat penahanan. Peran advokat juga diperkuat. Advokat dapat memberikan pendampingan kepada saksi dan mengajukan keberatan jika terdapat tindakan intimidasi terhadap pihak yang diperiksa. KUHP baru ini mencegah secara maksimal kekerasan dalam pemeriksaan. Karena di pasal 31 kami bikin pengaturan bahwa dalam setiap pemeriksaan itu harus ada CCTV dan bahkan di setiap tempat penahanan itu harus ada CCTV. Di KUHP yang baru kita mengatur advokat bahkan bisa menyampaikan keberatan dalam pendampingan apabila pemeriksa melakukan intimidasi terhadap orang yang diperiksa. Kemudian advokat juga bisa melakukan pendampingan terhadap saksi. Nah, di KUHP yang lama itu advokat hanya diatur mendampingi tersangka. Selain itu, RUU KUHP juga memaksimalkan keadilan restoratif yang mengedepankan kepentingan korban dan ganti kerugian korban. Mekanisme keadilan restoratif dapat dilakukan di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KUHP yang baru ini tidak lagi bersifat represif, tapi bersifat restoratif, bersifat menjamin keadilan bagi korban maupun terpidana. Yang paling penting adalah diintrodusirnya lembaga baru, yaitu yang namanya hakim pemeriksaan permulaan tadi, atau hakim komisaris tadi. Nah, tentu dengan sistem yang kita anut ini, tentu kita ingin mencegah kejadian-kejadian yang terjadi. Misalnya kasus Vina Cirebon, karena alat bukti itu pihak penyidik mengejar pengakuan, sehingga kemudian ada timbul penyiksaan, timbul yang lainnya, diduga ada itu. RUU KUHP perlu segera terbit untuk menyelaraskan kebaruan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berlaku efektif 1 Januari 2026. Mengingat RUU KUHP merupakan dasar hukum dari proses peradilan pidana di Indonesia, termasuk melindungi hak dari tersangka dan terdakwa. Mimpi besarnya adalah hukum dapat berjalan adil dan transparan bagi masyarakat. Di tengah visi kedaulatan pangan, adanya temuan pupuk palsu di beberapa daerah di Pulau Jawa menjadi keprihatinan tersendiri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, terkait pupuk palsu yang sedang marak, mirisnya tindakan pemalsuan pupuk di beberapa daerah melibatkan oknum dari kepegawaian Kementerian Pertanian yang kini sudah dinonaktifkan. Kondisi ini merugikan petani hingga 3,2 triliun. Lantas, seperti apa tanggapan Komisi 4 DPR RI terkait hal ini? Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa Menteri Pertanian telah mengungkapkan adanya 17 perusahaan yang melakukan pemalsuan terhadap produksi pupuk yang terjadi di Pulau Jawa. Nah pemirsa, kasus ini kemudian menjadi satu sorotan dan merugikan para petani kita yang mana menurut data yang dihimpun, adapun total kerugian petani ini mencapai 3,2 triliun. Angka ini cukup besar dan menjadi masalah yang perlu segera ditangani di tengah visi Presiden dalam menegakkan swasembada pangan. Nah pemirsa, seperti apa tanggapan Komisi 4 DPR terhadap temuan tersebut? Saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 4 DPR, yakni Bapak Firman Subagio dari fraksi Partai Golkar. Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Pak, terkait dengan temuan dari Mentan ini Pak, apa yang sekiranya menjadi sorotan Komisi 4 Pak supaya ke depan ada perbaikan dalam tata kelola pupuk kita Pak? Pertama, tentang temuan Menteri Pertanian terkait dengan pemalsuan pupuk ini sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang baru. Ini sudah cukup lama terjadi, terutama pupuk organik. Oleh karena itu, kalau Pak Menteri sekarang ini menyampaikan kembali terhadap adanya 17 perusahaan yang memalsukan pupuk, konon katanya punya konglomerat, hendaknya jangan hanya dijadikan wacana, harus ditindak tegas. Dan Pak Menteri harus secara terbuka, transparan, supaya tidak menimbulkan kegaduhan politik, saling meraba-raba. 17 perusahaan konglomerat ini siapa? Sebutkan saja. Kenapa mesti takut? Karena seseorang yang melakukan tindakan kriminalitas, termasuk pemalsuan pupuk, apalagi nanti kalau pupuk itu adalah merupakan pupuk subsidi, itu akan menimbulkan kerugian bagi negara yang cukup besar. Tadi disampaikan kerugian 3, sekian triliun. Itu kan juga kerugian-kerugian yang dibebankan atau menjadi beban masyarakat. Yang harusnya beli pupuk itu bisa meningkatkan produktivitas, tetapi dengan adanya pupuk palsu yang juga speknya diturunkan, itu tidak menimbulkan efek produksi, tapi malah kerugian yang besar. Nah ini yang tentunya harus dibuka. Pemerintah tentunya tidak perlu takut-takut. Pemerintah tidak perlu menyembunyikan siapa 17 konglomerat itu. Buka saja. Ya, kita kan sudah terbiasa. Inilah pentingnya DPR melakukan fungsi-fungsi pengawasan terhadap kegiatan pemerintah. Dan kedua, kami juga minta kepada pemerintah hendaknya pengawasan di lapangan itu diperketat. Yang sering terjadi itu adalah fungsi pengawasan, oknum-oknum pengawas itu ikut menjadi pemain dalam segala hal. Nah, berikutnya juga hendaknya pemerintah juga memberikan peluang kepada pelaku-pelaku usaha di skala-skala menengah yang sudah memproduksi pupuk-pupuk tertentu dan itu ternyata hasilnya cukup baik, itu juga diberikan kesempatan, diberikan ruang agar mereka itu bisa berinovasi, bisa berpartisipasi dalam program pembangunan sektor pertanian. Ini kan menarik ya. Di sisi lain konglomerat ya, yang notabene itu ada perusahaan yang harusnya memberikan contoh yang baik, malah justru kalau menurut statement Pak Menteri, konglomerat ini yang memalsukan pupuk. Namun konglomeratnya itu masih gray area, abu-abu, siapa konglomeratnya. Yang kami minta adalah dibuka secara transparan dan kemudian konglomerat itu kalau memang betul-betul atau perusahaan itu betul-betul ada data, ada fakta, ada bukti yang kuat, proses hukum. Karena penegakan hukum harus dijalankan. Apalagi yang menimbulkan dampak kerugian terhadap uang. Apalagi nanti kalau itu
adalah pupuk organik atau pupuk apapun untuk subsidi, itu akan berisiko tinggi. Nah, gonjang-ganjing pupuk ini kan sudah mulai muncul dari lama, tapi tidak serta-merta gonjang-ganjing pupuk subsidi maupun non-subsidi yang di luar ini ada pemalsuan dan sebagainya, itu nyaris tidak pernah ada tindakan yang konkret tentang masalah proses hukumnya. Pak, ironisnya kan justru ini melibatkan 11 pegawai di Kementerian Pertanian, Pak, yang kemarin sudah dinonaktifkan, Pak. Nah, ini kemudian dari Komisi 4 bagaimana mendorong supaya Menteri Pertanian ke depan bisa merapikan jajarannya, Pak, birokrasinya supaya bisa sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo. Ya, inilah yang saya khawatirkan adalah apa yang target yang diinginkan oleh Pak Prabowo ini sulit akan tercapai ketika aparaturnya sendiri ya ikut bermain. Nah, untuk masalah pemecatan ini bukan sebuah solusi akhir, tetapi pemainnya siapa? Karena tentunya oknum yang ada di Kementan ini kan hanya bagian kecil yang ada di ujung. Tetapi yang paling penting itu adalah siapa aktor daripada mafia pupuk yang memasukkan ini. Tentunya dari para pelaku usaha. Nah, pelaku usaha ini kan biasanya berproses yang mereka melibatkan daripada oknum yang ada di Kementan sebagai pengambil kebijakan atau sebagai pengambil policy. Nah, ini yang terjadi. Ya, baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 4 DPR Bapak Firman Subagio, yang mana tadi disampaikan bahwa 17 perusahaan yang melakukan pemalsuan distribusi dan juga produksi pupuk diharapkan bisa diusut secara tuntas dan mampu mengembalikan marwah Indonesia sebagai negara agraris dan mampu mewujudkan swasembada pangan yang sebagaimana diharapkan oleh Presiden Prabowo. Nah, kemudian terhadap 11 orang pegawai Kementerian Pertanian yang kemudian dinonaktifkan, ini kemudian menjadi satu gunung es yang seyogianya bisa diusut secara lebih tuntas dan menyeluruh supaya nanti ke depan tata kelola pupuk kita lebih baik dan visi tercapainya swasembada pangan bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Nah, pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Untuk selanjutnya kembali ke rekan kami di studio. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Dan usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Elisa Purba. Selamat sore pemirsa dan terima kasih rekan Dadi. Kita akan membahas apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini pemirsa yang menyoroti terkait dengan DPR RI. Kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline nih. Ada Puan yang meminta pemerintah jelaskan ke DPR untuk menjelaskan langsung soal rencana evakuasi warga Palestina ke Republik Indonesia. Mari kita saksikan bersama pemirsa. Di sini ada beberapa media yang menyoroti terkait dengan hal ini.
Di sini disebutkan, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengevakuasi warga Gaza yang menjadi korban perang Palestina ke Indonesia. DPR RI ingin mendapat penjelasan lebih lanjut secara langsung mengenai wacana tersebut, termasuk melalui Menteri Luar Negeri Sugiono. Nah, penjelasan lebih lanjut dari pemerintah ini dinilai dapat memperjelas maksud dari Presiden mengevakuasi atau merelokasi masyarakat Palestina. Sebagaimana kita ketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia berbuat sesuatu dalam membantu 1.000 rakyat Palestina yang mengalami penderitaan dahsyat. Tentu kita berharap juga akan ada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah ya pemirsa. Dan selanjutnya kita beralih kali ini ke Komisi 4 DPR RI pemirsa yang meminta pembangunan SKPT Sabang Aceh segera diselesaikan. Kita lihat di sini ada beberapa yang menyoroti terkait dengan Ketua Komisi 4 pemirsa. Yang di sini menyebutkan meminta pemerintah Provinsi Aceh segera selesaikan pembangunan kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Le Sumele, Sabang, Aceh. Pembangunan pelabuhan perikanan yang sudah dimulai sejak tahun 2017 ini seharusnya sudah selesai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya para nelayan. Sebagai informasi, SKPT Sabang merupakan salah satu proyek strategis nasional yang mendapat dukungan dana hibah dari pemerintah Jepang. Namun, 8 tahun berselang, fasilitas tersebut belum dapat memberikan kontribusi nyata bagi sektor kelautan dan perikanan setempat. Terkait dengan hal ini, Komisi 4 DPR RI akan memastikan penyebab terlambatnya penyelesaian SKPT sehingga dapat segera tuntas dalam waktu dekat dan tentunya dapat dimanfaatkan oleh para nelayan. Itu tadi headline di media online pada hari ini pemirsa, di mana disebutkan bahwa Puan Maharani meminta pemerintah untuk jelaskan langsung ke DPR soal rencana evakuasi warga Palestina ke Republik Indonesia. Serta Komisi 4 DPR RI meminta pembangunan SKPT Sabang Aceh segera diselesaikan. Sekian dari saya dan kembali ke rekan Dadi. Terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dedi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.